nih dengan kita di RSKpedia. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan salah satu narasumber kita yang cantik jelita. Nah, perkenalkan Dokter Isnawati. Halo dokter. Halo. Ya, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah ya. Nah, gimana dok? Kesan-kesannya nih rumah sakit kita, nggak cuma rumah sakit kita sih, banyak rumah sakit nih yang lagi penuh dengan pasien COVID. Bahkan di Indonesia nih, angka COVID bisa mencapai 50.000 kasus per hari gitu. Gimana dok? Sedih sih ya, karena maksudnya COVID sekarang nih yang gelombang saat ini dibandingkan yang tahun lalu tuh lebih parah. Kalau yang tahun lalu tuh pasien-pasien kita kan angka kematian juga nggak begitu tinggi. Tapi kalau sekarang angka kematian di kita terutama RSKP sendiri kan memang tinggi ya. Karena apa? Karena pasien-pasien itu kebanyakan udah lama kayak di rumah, terus baru dibawa ke rumah sakit. Dan datang ke rumah sakit udah dalam keadaan yang emang udah gawat napas seperti itu. Jadi kalau misalnya udah gawat napas memang udah agak sulit untuk prognosanya untuk baik tuh memang agak sulit. Iya, karena memang penularannya itu juga semakin tinggi ya dok ya untuk COVID yang sekarang ini ya. Nah dok, kali ini kita itu akan membahas nih dok masalah berita-berita yang telah beredar nih di masyarakat. Banyak banget kan berita-berita tentang COVID-19 kayak gitu. Nah temanya kali ini itu adalah tanya dokter nih, hoax atau fakta nih terkait COVID-19 kayak gitu. Nah perlu diketahui dok, untuk pertanyaan-pertanyaan ini itu kita sudah buka di kolom pertanyaan di media sosial dok, terkait hoax atau fakta ini. Jadi masyarakat bisa langsung tanya nih ke dokter Isna permasalahan ini gitu ya. Nah tujuannya itu supaya masyarakat itu tahu nih dok kebenarannya tentang berita COVID. Nah karena di masa pandemi ini juga kita harus pintar-pintar kan dalam memilih informasi gitu. Ya, betul nggak dok? Betul, setuju sih. Karena maksudnya kan karena di Indonesia ya dibandingkan negara-negara lainnya informasi-informasi itu lebih ke banyak yang hoaxnya dibandingkan yang faktanya. Makanya kalau di kita kan jadi angka penyebaran COVID ini kayak susah dibendung karena hal itu juga. Jadi mereka udah punya pendapat sendiri. Terus juga banyak-banyak yang share di WA atau di Facebook gitu kan dengan informasi-informasi yang kurang benar. Seperti itu memang wajib untuk kita luruskan sih, setuju ya. Iya. Semoga membantu maksudnya buat mengurangi angka COVID ini. Nah dok, pertanyaan yang pertama nih dok, fakta atau hoax kalau COVID itu menyerang dalam hitungan hari? Fakta sih, walaupun masa inkubasinya 1-2 minggu, tapi saat ini ya dengan munculnya varian-varian COVID ini, jadi lebih cepat penularannya gitu. Dan 2 hari sebelum kita bergejala itu biasanya kita tuh sudah menularkan si virus COVID ini. Gitu. Jadi jangan sedang dulu ya intinya kalau misalnya kita itu nggak ada gejala karena iya, masih bisa menularkan gitu ya. Masih bisa menularkan. Oke. Nah pertanyaan yang kedua sama ketiga ini hampir sama ya dok ya. Itu terkait dengan fakta atau hoax orang yang sudah terkena COVID bisa terkena lagi? Fakta. Itu juga fakta ya. Karena sebenarnya kalau penelitian-penelitian sebelumnya ya, jadi kan COVID ini kan karena penyakit baru, jadi kan berkembang terus ya. Jadi si orang yang udah terkena COVID atau penyintas ini sebenarnya itu akan terbentuk antibodi si virus COVID ini dalam waktu 3 bulan. Cuma setiap orang itu beda-beda, maksudnya antibodi terbentuknya itu. Antibodi yang terbentuk dalam 3 bulan ini kan munculnya bertahap. Misalnya si orang yang penyintas ini tetap abai sama misalnya tetap dia nggak pakai masker, dia tetap nggak patuh sama 5M, itu masih tetap bisa terkena COVID. Karena apa? Karena bisa jadi si antibodinya ini yang terbentuk setelah dia terkena COVID ini belum maksimal. Kan maksimalnya kan 3 bulan itu. Nah setiap orang itu kan terbentuknya kan bertahap. Nah bisa jadi saat dia abai itu atau dia kontak erat lagi dengan si orang yang positif, itu si antibodinya belum maksimal, jadi ya bisa terkena lagi gitu. Itu berarti kan sih. Itu juga membahas itu juga menjawab yang masalah sel memori itu ya dok ya dari teman-teman sobat di rumah itu ya. Sama kalau misalnya yang pertanyaan masalah sel memori kan kayaknya
logikanya harusnya ya kalau misalnya kita pernah terkena COVID, di dalam udah ada antibodi, harusnya si antibodi ini kan bisa melawan ya. Cuman memang karena COVID ini lagi-lagi ini kan penyakit baru ya, penelitian tuh pokoknya setiap bulan tuh berubah dari WHO, dari kita Kemenkes dan lain-lain, sampai untuk pengobatan COVID aja kan udah revisinya sampai beberapa kali ya. Itu memang logikanya harusnya kalau kita udah terkena, si tubuh ini harusnya bisa menolak si virus itu kan. Tapi si virus COVID ini ternyata memang sekarang bervariasi, variannya berbeda. Bisa jadi memang yang sudah terbentuk dari kita ini, dari si penyintas ini, antibodi virus misalnya varian B misalnya gitu. Tapi yang nanti mau masuk ke kita lagi atau kita mau terkena lagi itu misalnya varian D. Ya, jadi si tubuh kita ya pasti secara memoringnya juga nggak bisa baca gitu, pasti ujungnya ya kita bisa terkena lagi gitu. Pokoknya intinya walaupun kita sudah pernah terkena, alangkah baiknya memang kita tidak boleh abai, tetap prokes ya, tetap prokes, tetap 5M, dan intinya malah harus lebih menjaga dari sebelumnya, karena takutnya setelah kita terkena kembali malah gejalanya malah bahkan bisa lebih buruk. Pertanyaan selanjutnya dok, fakta atau hoax seseorang yang sedang mengalami sakit ya kayak biasanya flu lah gitu ya, itu jika di swab akan positif COVID? Hoax. Karena memang walaupun sekarang ya gejala batuk pilek memang karena lagi pandemi pasti mengarah ke COVID. Tapi kalau misalnya dia pure itu batuk pilek biasa karena bakteri atau karena virus biasa bukan virus COVID, itu pasti hasil swabnya akan tetap negatif, kecuali memang dia batuk pilek ya karena COVID gitu ya. Jadi jangan seuzon dulu gitu ya gitu. Tapi memang kalau untuk sekarang ya karena lagi pandemi, tetap disarankan kalau misalnya kita ada keluhan meriang, batuk, pilek, sebaiknya sih minimal swab antigen, karena untuk mencegah. Sekarang kan kita nggak tahu ya, maksudnya kita bertemu sama siapa yang ternyata memang dia sedang COVID terus kita tertular karena imun kita yang lagi sakit kan turun gitu ya dok ya. Oke, lanjutnya fakta atau hoax, beda rumah sakit bisa beda juga hasil PCR-nya? Hoax. Harusnya sih kalau misalnya dia memang positif COVID, ya pasti nanti positif, kecuali misal dia kalau CT memang pasti berbeda-beda dalam arti kan kita nggak mungkin misalnya periksa di hari yang sama kan di rumah sakit yang berbeda. Jadi ya pasti di hari yang berbeda, misalnya hari ini kita periksa di rumah sakit A, hari selanjutnya kita periksa di rumah sakit B. Ya pasti otomatis kalau misalnya memang kita udah dalam pengobatan atau kan masa inkubasi si virus COVID ini kan 2 minggu ya, pasti kemungkinan CT-nya naik. Atau yang kedua, kita saat di rumah sakit A hasil PCR positif, di rumah sakit B ternyata hasil PCR-nya negatif. Bisa jadi memang saat kita periksa di rumah sakit A itu kita memang udah fase di saat mau sembuh. Jadi ya jelas dong logikanya pasti di yang rumah sakit B PCR-nya negatif gitu. Tapi memang ada juga pengaruh dari false negatif. Jadi PCR itu memang harusnya kalau misalnya kita dengan gejala yang mengarah ke COVID diulang 1 kali 24 jam itu memang harus diulang. Misalnya kita PCR negatif pertama, tapi kita gejala memang mengarah ke COVID, itu memang harus diulang dalam 1 kali 24 jam. Karena khawatir yang pertama itu adalah false negatif atau intubasi gitu. Enggak, itu false negatif. Misalnya memang cara pengambilannya, jadi pas saat pengambilan PCR-nya itu kurang dalam, atau yang kedua silindernya itu tidak terangkat, itu juga bisa membuat false negatif. Nah, terus ada lagi dok, fakta atau hoax kalau CT itu, kalau CT tinggi gitu dok ya, biasanya 35 ke atas itu tidak beresiko menularkan. Tergantung ya, itu CT di atas 35 itu sudah diobati atau belum. Kalau misalnya memang dia CT 35 terus dia masih ada keluhan dan belum diobati, masih ada kemungkinan untuk menularkan. Karena bukan berarti CT sudah tinggi itu dia infeksinya sudah lama juga kalau saat ini ya. Bisa jadi memang ya dia si virusnya itu kan CT itu buat melihat berapa banyak si virus itu di tubuh kita. Bisa jadi memang dia positif COVID, tapi virusnya itu yang ada di tubuhnya itu tidak begitu banyak gitu akumulasi virusnya. Jadi makanya CT-nya sudah tinggi.
jadi tetap bisa menularkan, kecuali dia sudah isolasi mandiri misalnya 2 minggu, terus dilakukan swab ulang ternyata CT-nya di atas 35 dan dia sudah tidak ada keluhan, itu memang kemungkinan untuk menularkannya kecil. Karena kan kita tahu ya 2 minggu masa inkubasinya, terus dia udah nggak ada keluhan. Kalau udah nggak ada keluhan ya memang sudah tidak menularkan gitu, seperti itu. Tapi kalau udah dari awal sih masih bisa menularkan. Jadi tetap harus Harus- isolasi. ya, harus isolasi. Itu CT-nya berapapun gitu ya. Dok. Kalau pertama ya, bukan swab ulang ya, Ya, baru swab pertama. Ya. Oke. Lalu fakta atau hoax bahwa ibu yang menyusui yang ibunya itu positif COVID itu jika dia menyusui bayinya itu akan menularkan. Sebenarnya bingung ya antara fakta atau hoax. Tergantung. Kalau misalnya si ibu menyusuinya pakai masker, dia tetap prokes, tidak mencium-cium bayinya, itu kemungkinan untuk menularkan ke bayinya kecil. Tapi kalau misalnya dia menyusuinya tidak pakai masker, terus juga dia masih tetap, kan kadang-kadang suka dicium-cium ya bayinya ya, itu kemungkinan besar bisa menularkan juga ke bayinya. Selanjutnya ya dok ya, fakta atau hoax jika kita sering mencuci lubang hidung dengan cairan NaCl atau cairan tertentu gitu ya dok ya, itu dapat membuat hasil tes itu cepat negatif. Hoax. Malah kalau misalnya kita sebelum PCR ya, kita cuci dulu hidung kita, malah itu kemungkinan bisa bikin false negatif tadi. Jadi hasil PCR kita tidak akurat. Akurasinya malah diragukan. Karena kan kalau misalnya kita cuci hidung, logikanya lendir di hidung kita kan jadinya hilang ya, maksudnya jadi bersih gitu. Jadi malah itu yang membuat saat PCR nanti itu lendirnya malah nggak terambil, malah memang bisa bikin hasil PCR negatif, tapi itu tadi bisa jadi false negatif. Malah gitu. justru di kemudian hari si COVID-nya itu malah semakin parah di tubuh kita gitu. Iya, malah kita malah jadi nggak tahu kalau ternyata kita terinfeksi COVID, tapi karena kita sebelum PCR cuci hidung malah jadinya false negatif itu. Kalau untuk maksudnya cepat negatif, maksudnya artinya pengennya itu jadi dari orang yang sedang positif agar cepat negatif itu sebetulnya ini sih, pertama hindari stres, yang kedua makan yang banyak, terus minum obat yang sesuai anjuran dokter gitu. Kalau untuk ingin cepat negatif gitu, jangan sampai cuci hidung lah, maksudnya takutnya kan nanti malah jadi bikin false negatif itu. Nah selanjutnya ya dok ya, fakta atau hoax bahwa long COVID itu harus rawat jalan. Nah sebelumnya long COVID itu apa sih dok gitu? Jadi long COVID itu adalah gejala COVID yang berkepanjangan. Jadi sebenarnya itu orang itu COVID, tapi sudah isolasi dia misalnya sudah lebih dari 2 minggu. Hasil swab ternyata masih positif, dan yang kedua masih ada gejala misalnya batuk, atau enggak dia setiap ngomong banyak atau berjalan sering sesak ya gitu. Dan itu kalau misalnya sudah dari dokter maksudnya disarankan oh ini CT-nya ya balik lagi, tapi ini kalau dia sudah swab evaluasi ya, bukan swab awal ya, CT-nya sudah di atas 35 misalnya gitu, gejalanya batuk dan dia sudah isolasi lebih dari 2 minggu dan dinyatakan dari hasil ronsen sama hasil darah juga ternyata memang bagus ya gitu ya, itu memang rawat jalan. Karena memang bisa jadi yang hasil swabnya itu juga yang terambil tuh hanya fragmen virusnya saja. Terus memang yang long COVID ini kayak gejala batuk sama sesak atau sering ngos-ngosan kalau misalnya berjalan itu memang biasanya memang akan bertahan, bisa jadi 3-6 bulan pada seseorang tergantung dari imunitasnya masing-masing. Dan memang itu kalau misalnya orang itu terus-terusan dirawat kan nggak mungkin ya, malah memicu stres. Jadi memang rawat jalan karena long COVID itu gejala yang menetap tapi nanti lama-lama bisa hilang. Kecuali memang sudah ada organ-organ vital yang terkena, misalnya paru-parunya sudah ada yang sembuh COVID tapi paru-parunya sudah habis, pas di ronsen tuh hasil ronsennya memang dia sudah berawan, paru-paru yang tersisanya cuma sedikit, itu kan memang dari udah terkena lah organ vitalnya ya, atau misalnya terkena ginjal, dan itu memang bisa jadi si orang itu memang ketergantungan sama oksigen, terus sering merasa sesak ya memang karena si organnya itu sudah terkena dan itu bisa bertahan. Atau yang kedua kayak masalah penciuman, itu kan berarti masalahnya di saraf ya. Kalau misalnya memang sarafnya sudah terkena
dan memang itu tidak bisa hilang, ya itu beda lagi gitu. Pokoknya long covid ini memang kenapa disarankan rawat jalan ya itu seperti itu. Tapi bukan berarti long covid ini orang yang lagi covid ya, tapi long covid ini orang yang sudah terkena covid, sudah isolasi, terus sudah di swab evaluasi. Biasanya ada tuh yang sebulan di swab terus ternyata masih positif terus, tapi dia masih ada keluhan batuk, tapi sebenarnya itu batuknya sudah tidak menularkan gitu. Memang itu bisa rawat jalan. Oke, jadi fakta ya. Lalu fakta atau hoax nih dok, jika seseorang setelah divaksin COVID itu justru akan lebih mudah untuk terkena COVID. Hoax ya. Karena sebenarnya vaksin itu kan untuk menolong kita ya supaya si imunnya ini terbentuk. Nah balik lagi, imun dari si vaksin COVID ini kan terbentuknya setelah vaksin yang kedua aja tuh 28 hari. Jadi bisa jadi si orang yang ngerasa oh kok udah divaksin malah jadi terkena COVID, bisa jadi memang si imunnya itu belum terbentuk, tapi memang dia terpapar sama orang yang COVID dan memang dia imunitasnya lagi turun gitu, lagi kelelahan, lagi stres, dan itu memang bisa jadi COVID. Atau bisa juga memang sebelum divaksin karena dia tidak tahu bahwa dia itu sedang COVID ya, karena tidak melakukan swab antigen minimal atau swab PCR, jadi dia ngerasa nih gara-gara vaksin gitu, padahal bukan. Padahal sebelum dia vaksin itu dia sudah COVID. Karena kan biasanya 2 hari sebelum ada gejala kan kita juga udah terinfeksi gitu. Masalah vaksin ini malah kalau dari saya sih ya, ayo kita semua harusnya divaksin, karena kalau misalnya kenapa ya kalau di negara lain itu udah si kasus COVID-nya itu udah menurun ya rata-rata, itu karena apa? Karena vaksin. Jadi vaksin di Indonesia ini sampai sekarang katanya baru 5%. Sedangkan imunitas komunal itu baru terbentuk kalau misalnya orang yang sudah divaksin itu udah lebih dari 70%. Nah, Indonesia ini kurang banget. Jadi, ayo divaksin. Minimal kalau misalnya kita divaksin, itu gejala kalau misalnya kita terkena COVID itu lebih sedikit dan tidak membuat misalnya kalau misalnya si orang yang tidak divaksin itu kalau kena COVID itu kalau berat bisa sampai meninggal, minimal kalau orang yang sudah divaksin itu gejalanya itu ringan dan tidak sampai membuat meninggal. Itu aja sih ya. Ayo divaksin, vaksin semuanya aman mau merek apapun ya, yang penting vaksin yang ada karena kita harus membentuk 70% tadi itu untuk imunitas komunal ya. Selanjutnya dok, fakta atau hoax bahwa pasien yang dirawat di rumah sakit karena COVID itu justru kondisinya akan semakin buruk. Hoax lah jelas. Justru kan kalau misalnya pasien COVID itu ya kalau misalnya dengan gejala sedang menuju berat memang harus dirawat ya. Tapi kebanyakan saat ini itu pasien datang itu sudah dalam kondisi berat dan kedua tuh organ-organ vitalnya juga sudah terkena kayak misalnya parunya atau ginjalnya. Jadi dia udah datang dengan gagal ginjal atau enggak parunya sudah terendam cairan ya, atau udem paru kita bilang. Nah itu memang kalau misalnya kondisinya sudah seperti itu, untuk ke arah prognosa atau si pasien itu bisa sembuh itu memang agak sulit. Jadi bukan berarti si pasien saat ke rumah sakit malah jadi lebih berat, tapi kebanyakan si pasien itu kelamaan di rumah, dia banyak kan yang sekarang kan kalau misalnya mau di swab antigen atau mau di PCR kan takut ya, jadi itu udah sakitnya meriangnya udah 2 minggu tuh, baru di PCR-nya nanti 2 minggu kemudian. Jadi ya kondisinya udah sedang keberat gitu ya. Kondisinya udah sedang keberat. Kalau misalnya masih sedang menuju berat sih mungkin kemungkinan untuk harapan hidupnya masih tinggi. Tapi kalau misalnya udah berat, terus organ vitalnya juga sudah terkena, apalagi maksudnya datang dengan saturasi oksigen yang sudah sangat-sangat rendah, memang itu agak sulit. Pasti kan apalagi sekarang kebutuhan ICU juga kan penuh ya, maksudnya kita di rumah sakit kita ICU tuh nggak sama sekali pernah kosong, pasti full terus. Sedangkan si pasien itu membutuhkan perawatan ICU, jadi memang tidak maksimal, tapi tidak ada salahnya buat kita memang kalau misalnya dalam kondisi sedang menuju berat untuk ke rumah sakit, karena bukan malah memperparah kok, tapi malah menolong gitu. Tapi
tergantung dari kondisi tadi. Kalau misalnya memang sudah ada organ-organ vital yang sudah terkena, ya memang itu agak sulit ya. Maksudnya prognosa dan harapan hidup juga akan lebih sedikit. Makanya kalau misalnya kita punya gejala sedikit pun lebih baik langsung tes gitu ya, supaya penanganannya biar lebih cepat, lebih cepat dan lebih maksimal. Walaupun di isoman di rumah, tapi kan kalau misalnya gejala masih ringan masih mudah untuk sembuh gitu kan ya dok ya. Oke, selanjutnya dok, masalah fakta atau hoax nih. Kalau minum obat-obatan yang banyak di-share di grup-grup itu, ada yang di grup WA gitu, itu kan banyak tuh men-share itu masalah obat-obatan. Kalau kena COVID, obat ini aja yang diminum. Soalnya kemarin aku dapat minum obat ini, kayak gitu-gitu. Itu justru malah mempercepat penyembuhan. Itu hoax sih, karena kan tergantung dari gejala. Jadi setiap orang itu kan nggak sama ya. Misalnya aku kena COVID, gejala aku misalnya batuk doang, pilek sama hilang penciuman. Misalnya teteh gejalanya ada lagi sampai sesak gitu ya, napas berat, nyeri dada dan lain-lain, itu pasti kan obatnya juga berbeda gitu. Jadi kalau usahain sih harusnya tetap konsultasi ke dokter ya, konsultasi ke dokter minimal buat tahu obat-obat apa aja yang memang harus kita minum. Toh juga gejala ringan atau OTG yang nggak ada keluhan, masa itu kan obat pasti yang di-share di grup kan ada yang obat batuk dan lain-lain, masa orang yang OTG minum obat batuk, kan nggak gitu ya. Tetap semuanya itu harus tergantung dari gejala seseorang itu. Oke. Nah sekarang fakta atau hoax nih dok, minum air putih yang hangat gitu dikasih tetesan minyak kayu putih itu dapat mencegah dan mengobati COVID-19. Hoax, karena memang sekarang kan sampai saat ini kan si obat COVID ini kan kita masih belum tahu ya obat COVID yang ini COVID pasti kamu pakai ini tuh enggak, karena memang si Kemenkes aja itu udah mengeluarkan untuk kita terapi COVID itu sampai revisi keberapa terakhir kan sampai revisi 5 gitu ya. Jadi obat COVID ini memang berkembang, tapi bukan berarti si obat-obat ini tuh adalah obat COVID langsung. Jadi memang penelitiannya kan terus berkembang. Masalah kayu putih, sebenarnya sih kayu putih itu kandungannya bagus ya, ada kandungan eukaliptus itu. Nah eukaliptus itu memang bisa untuk kayak kita flu atau apa namanya meredakan tenggorokan. Tapi kalau untuk diminum itu memang tidak disarankan. Lebih baik obat di luar ya. Lebih baik dihirup gitu. Tapi kalau untuk diminum tidak disarankan. Tapi memang kayu putih itu bagus. Kalau misalnya kayak pasien-pasien COVID yang kena anosmia atau hilang penciuman, untuk menghirup kayu putih ditetesin air hangat, terus ditetesin kayu putih, dihirup, itu memang membantu untuk terapinya. Jadi kayak diuap gitu, tapi itu memang membantu karena dari kandungannya itu. Memang udah ada penelitiannya, katanya sekarang tuh si IPB ya, kampus IPB sudah meneliti nih kandungan di kayu putih itu apa nih gitu. Tapi untuk obat luar saja gitu ya. Tapi kalau untuk diminum tidak disarankan sih. Selanjutnya dok, fakta atau hoax nih minum susu titik-titik ya dok ya, yang lagi viral ya, yang sempat sampai di mana-mana kosong, harganya sampai kayak beli susu sultan lah intinya kayak gitu. Itu dapat mengobati COVID atau mencegah COVID? Sebenarnya ya susu apapun itu bagus, karena kan di dalam susu itu ada kandungan protein, mineral, lemak. Tapi kalau untuk ke merek-merek tertentu kayaknya sih nggak perlu ya, karena memang di setiap susu itu kandungannya ya kurang lebih seperti itu. Namanya susu sapi ya kan, diperasnya juga dari sapi, pasti kan kandungannya ya kurang lebih sama gitu ya. Ada mineralnya, ada protein, sama ada lemak. Mungkin kan di dalam susu karena ada protein itu, dan protein itu kita kan kalau misalnya lagi kena COVID itu memang, atau untuk meningkatkan imunitas memang harus banyak mengkonsumsi tinggi protein gitu. Tapi kalau untuk mengobati ya kurang benar. Untuk mencegah juga ya itu, kalau untuk mencegah mungkin karena ada kandungan proteinnya itu, jadi bisa meningkatkan imunitas kita gitu. Tapi kalau untuk merek tertentu sampai dikejar-kejar gitu ya, sampai akhir harganya juga mahal, itu kayaknya sih kurang benar. Hoax, karena tetap susu apapun kalau memang di dalam susu itu ada kandungan protein, lemak, dan mineralnya tetap baik. Selanjutnya dok ya, fakta atau hoax nih bahwa minum air yang dicampur dengan rebusan rempah-rempah itu bisa mengobati COVID, atau biasanya sih disebut sama orang-orang tuh obat COVID gitu.
Kalau untuk obat ya, sekali lagi, kalau untuk obat sih kayaknya hoax, karena memang obat COVID kan tadi udah aku bilang terus ya, udah aku singgung, memang obat COVID ini kan kita masih belum tahu ya yang sesungguhnya obat COVID itu apa tuh. Memang di seluruh dunia belum ada yang terbukti bisa nih obat ini memang untuk obat COVID itu enggak. Jadi kita kan selama ini masih penelitiannya terus berkembang karena si COVID ini kan memang penyakit baru gitu. Tapi kalau untuk mencegah dengan si jahe sama serai ya, itu kan termasuk ramu-ramuan ya, itu memang tidak ada salahnya sih. Tapi bukan untuk mencegah untuk tidak COVID, tidak. Jadi itu buat meningkatkan imunitas, biar kitanya kan lebih kuat. Itu kan memang lebih kuat gitu. Itu kan kayak sejenis jamu-jamuan ya, itu nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi untuk obat ya tetap prokes sih, tetap prokes, hindari kerumunan, itu sih yang lebih penting. Nah, sepertinya banyak ya dok ya mitos-mitos yang hoax-hoax yang beredar di masyarakat yang dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sobat-sobat paru di rumah itu. Nah, sepertinya yang terakhir nih dok ya, untuk pesannya dokter aja nih untuk sobat paru di rumah itu bagaimana dalam hal menanggapi berita tentang COVID yang kita belum tahu kejelasan kebenarannya gitu. Kalau dari saya sih lebih baik ditanyakan kepada ahlinya ya, minimal ke dokter. Terus kalau misalnya ada berita tuh jangan langsung ditelan mentah-mentah. Karena percaya atau tidak percaya, ya COVID ini memang ada. COVID ini penyakit gitu, penyakit yang ada dan memang harus kita cegah bersama. Nggak mungkin pemerintah sekarang kan udah mau memberlakukan PPKM ya, tapi kalau misalnya kitanya sendiri tetap abai ya sama aja, nggak akan, si COVID ini tidak akan hilang di bumi Indonesia ini gitu. Mari kita bersama-sama, kalau yang belum vaksin, ayo vaksin. Karena vaksin itu bukan bikin kita malah jadi terkena COVID, bukan. Tapi memang kalau misalnya pun nanti kita seandainya terkena, gejalanya akan lebih ringan, dan kalau misalnya gejala berat pun tidak sampai meninggal. Dan vaksin ini akan efektif apabila yang sudah divaksin di dalam komunitas itu sudah lebih dari 70%. Sedangkan kita sekarang di Indonesia baru 5%. Jadi kan masih jauh banget ya, jadi masih 65% dibandingkan negara lain tuh kita udah ketinggalan banget. Sedangkan maksudnya kayak di Amerika, di Singapura tuh euforia buat vaksin tuh mereka tinggi banget, sampai yang maksudnya sampai di swalayan tuh mereka sampai antri cuman buat vaksin gitu. Kesadarannya mereka udah tinggi. Dan tetap ya prokes, kalau maksudnya itu nggak ada salahnya kita 2 minggu lah minimal, 2 minggu di rumah dulu, jangan ketemu sama teman. Kan nanti kalau untuk ketemu sama teman kan masih bisa di lain kesempatan gitu, atau kalau misalnya memang ada perlu banget yang sampai nggak bisa kita wakilkan ke orang lain gitu, tetap prokesnya dijaga. Minimal kan sekarang masker tuh double ya. Dan tanpa terasa kita sudah di penghujung acara nih. Terima kasih ya dokter ya atas ilmu yang diberikan hari ini ya. Semoga ilmu yang diberikan oleh dokter nih hari ini dapat bermanfaat buat sobat paru di rumah, apalagi untuk menghadapi pandemi yang semakin parah nih ya gitu. Nah, akhir kata jangan lupa nih sobat paru di rumah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat ya. Untuk jangan lupa 6M nih, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, membatasi mobilisasi dan interaksi, dan juga menjauhi kerumunan, serta kita juga harus makan makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.